Pria yang tengah mengamen ini bernama James. Ia adalah seorang pecandu narkoboy yang diabaikan oleh keluarganya. Kemudian jadi gelandangan dan mengamen di jalanan untuk sekedar mencari makan. Setiap harinya ia harus tidur di jalanan. Bahkan ia juga kerap sekali mengais sampah hanya untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Semua orang gak ada yang menganggapnya, termasuk Aa Burjo satu ini. Mentang-mentang uang James kurang, alih-alih memberikan makanannya, si Aa Burjo malah membuang makanan tersebut di wastafel cucian. Jadi dengan perasaan yang begitu sedih, James terpaksa pergi dari sana. Keinginannya untuk kembali pada keluarganya begitu besar, hingga akhirnya James memutuskan untuk mengikuti program rehabilitas pecandu narkoboy. Namun suatu hari salah satu teman pecandunya yang bernama Bas meminta James untuk masuk ke dalam mobil hasil curiannya. Di sana Bas mempengaruhi James untuk kembali memakai narkoboy. Awalnya James menolak, tapi ternyata I'm here. No. That's See, I'm not here. your private life. James. It's up to you. Look at this. Come back here. Well, he's not moving. Pay for the ticket and move Wake the up, car. you're in my car. James pun segera dilarikan ke rumah sakit. Saat pendamping rehabilitasnya yang bernama Val datang, James selalu menanyakan keberadaan gitarnya. Karena gitarnya adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Di sana, Val yang udah sangat kesal pun ngomong bahwa ini adalah terakhir kalinya dia membantunya. Bahkan Val sudah gak mau menerima permintaan maaf dari James. Karena ini bukan pertama kalinya James mengingkari janjinya untuk tak memakai narkoboy lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, James mendatangi kantor Val dan kembali meminta maaf padanya. Beruntung, Val masih memaafkan James dengan syarat James harus rutin mengunjungi Val setiap 2 minggu sekali untuk memastikan keadaannya. Di sana, Val juga memberikan sebuah resep metadon untuk dikonsumsi oleh James. Metadon ini merupakan obat pereda nyeri dan sebagai bagian dalam pengobatan ketergantungan opioid. Sebelum pergi, Val meminta James menyanyikan sebuah lagu untuknya. You once asked me how long you come back to someone never really ends or starts. Bring it down. Sometimes they gotta see, but it's all upon people count. Don't give up. All that matters is the notes. Sebagai pendamping, Val merupakan orang yang sangat memperhatikan kondisi James. Bahkan ia memohon pada atasannya untuk memberikan James tempat tinggal. Karena ia berpikir selama James masih menjadi gelandangan, maka program rehabilitasnya tidak akan pernah berhasil. Betapa bahagianya James saat ia melihat rumah barunya itu. Rasa syukur dan juga ucapan terima kasih tak henti-hentinya diucapkan pada Val. Di sana, James juga berjanji bahwa ia akan taat mengikuti program rehabilitasnya sampai ia benar-benar bersih dari narkoboy.
Saat James menikmati hari pertamanya mandi menggunakan air hangat, mendadak ia mendengar suara mencurigakan. I'm seriously armed. That was you making all that noise. James yang tahu bahwa kucing oranye itu sedang kelaparan, ia pun segera memberikan susu untuk si kucing. Dari sini kita bisa tahu bahwa James memiliki hati yang begitu lembut. Dengan penuh kesabaran, James menyuruh kucing oranye tersebut untuk segera pulang, karena ia takut jika majikannya akan mencarinya. Tapi melihat ekspresi kucing yang ingin tetap tinggal, akhirnya James pun mengizinkan kucing tersebut untuk nginep di sana selama semalam. Esok harinya, James sengaja menggedor dari pintu satu ke pintu yang lainnya untuk mencari si pemilik kucing oranye yang ia gendong. Namun karena ia nggak bisa menemukannya, akhirnya James pun melepaskan kucing tersebut. Di kota saat James tengah ngamen di depan sebuah gedung, ia nggak sengaja bertemu ayahnya. James memberitahu sang ayah bahwa sekarang ia sedang menjalani program rehabilitasi. Di depan ibu tirinya yang sangat membenci James, ia meminta agar James diperbolehkan untuk merayakan Natal bersama ayahnya. Namun si ibu tiri malah menolak dan We're late. No, I don't want the money. Here. Hold up. Wait. saat kembali ke rumah, James dikagetkan dengan kucing oranye yang tengah merintih kesakitan karena luka yang ada di badannya. Dengan sangat khawatir, James pun segera mencari pertolongan. Beruntung, tetangganya yang bernama Bertie langsung memberikan pertolongan pertama pada kucing tersebut. Kebetulan si Bertie ini merupakan salah satu relawan dari Pusat Pelayanan Gratis Kesehatan Hewan. Jadi, ia menyarankan James untuk membawanya ke sana. Dan sebelum pergi, Bertie menyarankan James untuk menamai kucingnya dengan nama Bob. Sejak saat itu, James pun memanggil kucing oranye itu sebagai Bob. Dan sesampainya di klinik, James sempat merasa bimbang saat mengetahui antriannya yang sangat panjang. Sementara hari itu adalah hari di mana James harus melakukan kunjungan ke kantor Val. Namun demi kesehatan Bob, James pun memilih untuk tetap mengantri. Setelah diperiksa, James harus membayar obat yang harganya ternyata cukup mahal. Ternyata mereka hanya bisa menggratiskan pemeriksaannya aja, tidak dengan obatnya. Jadi mau gak mau, James pun memakai satu-satunya uang yang dikasih oleh ayahnya kemarin untuk menebus obat Bob. Di rumah, James merasa sangat kesulitan memberikan obat tersebut kepada Bob. Hingga akhirnya ia terpaksa meminta pertolongan pada Bertie. Di sana, Bertie juga memberikan 2 bungkus daging untuk Bob. Meskipun Bertie tinggal di daerah yang dipenuhi dengan seorang pecandu, Bertie mengungkapkan bahwa dirinya merupakan orang yang bersih dari narkoboy. Mendengar itu, James terpaksa berbohong dan mengaku bahwa ia adalah seorang musisi yang lagi mencari inspirasi untuk menulis lagu barunya. Keesokan harinya, James menemui Val untuk menjelaskan mengapa kemarin ia gak bisa menepati janjinya.
Dengan wajah yang ceria, James pun menceritakan teman-teman barunya, yaitu Bob dan Bertie. Namun setelah mendengar cerita tentang Bertie, Val pun menjadi sangat khawatir. Ia memperingatkan James bahwa kondisinya saat ini sangat tidak memungkinkan untuk memulai suatu hubungan. Mendengar hal tersebut, hati James pun menjadi sangat sedih. Beruntung Bob bisa membuat hati James merasa sedikit tenang. Wasn't my idea. You take it up with Betty. You hold still there. It's okay. It's okay, Bob. Don't come back. You only eat what I give you, yeah? Suatu hari saat James hendak pergi ke kota untuk ngamen, Bob selalu mengikutinya. Meskipun James udah melarangnya, tapi tetap aja. Silly now, what did I just say? You're gonna get yourself run over. What are you doing here? What are you doing following me into town, hey? Not too tight now. No, I know. Jadi mau gak mau James pun harus membawa Bob untuk ikut ngamen bersamanya. Namun rupanya kehadiran Bob bisa menarik perhatian orang-orang di sana. Bahkan ada juga yang mengajak mereka berdua untuk foto bareng. Biasanya setiap ngamen gak pernah ada yang mau mendengarkannya. Namun kali ini Satellite moments here and gone. Just satellite. Everything is fleeting. Satellite moments. Untuk pertama kalinya, James merasa sangat bahagia karena ia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak dari hasil ngamennya tadi. Seorang nenek-nenek yang tadi sempat melihat pertunjukannya mendekati mereka dan mengatakan bahwa Bob akan menjadi pasangan hidup karena ia bisa menjadi teman yang lebih baik daripada manusia. Setelah sang nenek pergi, teman James yang dulu pernah menghasut James gak sengaja melihat James yang tengah memasukkan uang hasil ngamennya. Karena penasaran dengan kehidupan James yang sekarang, akhirnya Buzz pun terus mengikutinya. Hingga keesokan harinya saat James hendak pergi ngamen lagi, tiba-tiba Buzz mendekatinya. Padahal James ini sudah gak mau bergaul pada Buzz karena ia takut akan terkena hasutannya lagi. Jadi biar Buzz menjauh, akhirnya James pun memberikan sejumlah uang pada Buzz. Di tengah kota, lagi-lagi Bob bisa mencuri perhatian penonton. Terlihat banyak sekali orang yang menyukai pertunjukan James, termasuk nenek-nenek yang kemarin mendatanginya. Kali ini si nenek membawakan hadiah Natal untuk Bob, yang berupa makanan dan juga syal. Kehadiran Bob dan juga Bertie memberikan semangat baru kepada James. Setelah diabaikan oleh keluarganya, akhirnya James kembali merasakan kebahagiaan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia mencurahkan seluruh kebahagiaannya pada Bertie dan ia sangat bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan Bob dan juga Bertie dalam hidupnya. Keesokan harinya, James membeli berbagai jenis makanan untuk Bob. Di sini kita bisa melihat jika James ini sangat menyayangi Bob. Kemanapun James pergi, Bob selalu naik pundaknya James. Hingga saat mereka pulang, James dikagetkan dengan temannya yang tiba-tiba tergeletak di lantai karena overdosis. Dengan sangat panik, James pun berteriak meminta pertolongan, hingga membuat Bertie datang untuk menolongnya. Beruntung, tak lama kemudian, ambulan datang dan langsung membawa Buzz ke rumah sakit.
Namun setelah itu Bertie jadi sangat ketakutan, seperti orang trauma. Setelah sedikit tenang, Bertie pun menjelaskan bahwa dulunya ia tinggal bersama kakaknya yang seorang pecandu dan butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa bangkit kembali setelah ia kehilangan kakak tercintanya itu. Dan sejak saat itu, Bertie sudah gak mau lagi mempunyai hubungan dengan seorang pecandu. Mendengar itu, James pun langsung menemui Val dan ia mengungkapkan keinginannya untuk cepat-cepat bersih dari narkoboy. Ia ingin berhenti minum metadon. Namun, walau bagaimanapun, James harus tetap menjalankan prosesnya satu demi satu. Val berjanji setelah Natal nanti, James boleh mencoba untuk tidak minum metadon. Singkat cerita, hari Natal pun tiba. Dengan perasaan sedikit takut, James memberanikan diri untuk mendatangi rumah ayahnya. Namun ternyata... Daddy, he's got a cat. What the hell? Hey kids. Hey Hillary. Happy New Year. Britt, stop shaking. Get that thing out of here. She'll have an attack. No! Come on, mate. Go! I'm sorry. Beruntung, James masih bisa merayakan Natalnya dengan Bob dan juga Bertie. Di sana, James merasa sangat bahagia. Bahkan ia juga mendapatkan hadiah lukisan dari Bertie. Lagi-lagi, James merasa sangat bersyukur dengan kehidupan yang semakin hari semakin membaik. Hingga suatu hari saat ia kembali ngamen, ada seorang yang sengaja membiarkan anjingnya mengencingi tas milik James hingga membuat Hey, it's him, it's not me. Beruntung, Val bisa mengeluarkan James dari kantor polisi dengan syarat bahwa James sudah tidak diperbolehkan untuk ngamen. Dan jika ia ketahuan ngamen, maka James akan dipenjara selama 6 bulan. Namun, James tidak memperdulikan dirinya. Ia terlihat sangat gelisah karena khawatir dengan sahabatnya, yaitu Bob. Untuk menenangkannya, Val menyuruh James untuk meminta metadon di apotek. Namun, Bertie yang juga ada di apotek, ia gak sengaja melihat James yang tengah meminum metadon, yang membuat Bertie marah besar. Ia merasa sangat kesal karena selama ini James telah membohonginya. Bahkan Bertie sudah gak mau lagi mendengarkan penjelasan dari James. Kebahagiaan yang baru saja James rasakan seketika hilang. Untuk menyambung hidupnya, akhirnya James bekerja sebagai penjual koran dari perusahaan The Big Issue. Sebelum menjualnya, atasannya menjelaskan beberapa aturan dalam menjual korannya. You can't have an animal in your photo. This is your official ID. Lagi-lagi berkat si Bob, James pun dengan mudah menjual koran-korannya tersebut. Bahkan mereka berdua menarik perhatian seorang reporter yang tengah lewat di sana. Setelah mendapatkan izin, si reporter pun langsung meliput James dan juga Bob. Hal itu membuat salah satu temannya merasa iri dan langsung membenci James. Apalagi saat seorang meminta foto dengan James dan membeli korannya secara paksa di area penjualan temannya. Sang teman pun langsung melaporkan pada atasannya yang membuat James diskor berjualan selama 1 bulan. Somewhere on the avenue, hidden deep in the foundation.
Sampai suatu hari, James pun mulai frustasi karena uang persediaannya mulai habis. Mendengar Bob yang terus mengeong, membuat emosi James memuncak dan langsung membentak Bob. Namun seketika ia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Demi mencari sesuap nasi dan juga sesuap Whiskas, akhirnya James memberanikan diri untuk ngamen lagi. Ia terus ngamen dari tempat satu ke tempat yang lain, hingga tiba-tiba Bertie yang melihat itu langsung memarahi James. Ia tahu bahwa polisi sudah tak memperbolehkan James ngamen lagi. Di sana, secara nggak langsung, Bertie malah mengungkapkan bahwa ia sudah mulai jatuh cinta pada James. Dan singkat cerita, masa hukuman Bob sudah berakhir. Ia sudah bisa kembali bekerja menjual koran-korannya lagi. Namun di luar dugaan, saat ia tengah menjual korannya, tiba-tiba seseorang datang dan memaksa James untuk menjual Bob pada anaknya. Hingga terjadilah. I don't want your money. How much do you want? And We've we'd got a be able flat, to so give him don't- all the things that... Meskipun sudah dicari kemana-mana, James tak dapat menemukan Bob. Dan semenjak kehilangan Bob, ia merasa sangat sedih dan juga khawatir dengan keadaan Bob. Rasa sayangnya yang begitu dalam membuat James sampai menyalahkan dirinya sendiri. Menganggap dirinya tak becus menjaga sahabatnya. Dan hal ini membuat Val menjadi khawatir kepada James. Selama Bob menghilang, berita tentang James dan Bob jadi viral. Bahkan mereka masuk di berbagai surat kabar, FB, IG, bahkan YouTube. Yang mencukup mencuri perhatian seorang pimpinan agensi penulis. I used to see them all the time when he was singing. Dan setelah beberapa hari, Bob tak kunjung ditemukan. James yang sudah merasa putus asa, ia pun menghampiri penjual narkoboy yang ada di komplek rumahnya. I want my cat. Cat. Have you seen it anywhere? Begitu James kembali ke rumahnya, tiba-tiba Bob sudah ada di dalam rumah. Hal ini tentu saja membuat James merasa sangat lega. Dan seketika itu juga ia pun langsung memeluk Bob. Singkat cerita, akhirnya Val mengizinkan James untuk berhenti minum metadon selama seminggu. Ini merupakan proses terakhir dalam masa rehabilitasinya. Jika James berhasil, maka ia akan benar-benar bersih dari narkoboy. Dan dengan ditemani oleh Bob, James pun yakin bahwa ia akan berhasil melewati proses terakhirnya. Sebelum melakukan proses terakhirnya, James mencoba meminta maaf pada Val atas semua perlakuannya selama ini. Val yang pada dasarnya emang suka, akhirnya ia pun memaafkan James serta menyemangati agar James mampu melewati proses rehabilitasinya. Setelah seminggu menahan sakau, akhirnya James berhasil melewati proses rehabilitasinya. Dan tentu saja Bob, sahabat kecilnya yang selalu berada di samping James.
Hari-hari berikutnya kehidupan Bob benar-benar berubah. Sekarang ia sudah benar-benar bersih dari narkoba. Val sebagai pendampingnya juga merasa sangat senang dengan pencapaian James. Dan saat James hendak mengabarkan berita bahagia ini pada Bertie, ia harus menerima kenyataan bahwa Bertie akan segera pindah dan tinggal bersama orang tuanya. Namun bagi Bertie hal ini bukan berarti perpisahan, karena James masih bisa datang ke rumah Bertie. Beberapa hari setelah itu, agensi penulis yang tertarik dengan James menawarkan James untuk bekerja sama dengannya. Mereka ingin membuat buku tentang persahabatan James dan juga Bob yang akan ditulis oleh James sendiri. Sepulangnya dari sana, James sengaja mampir ke kediaman ayahnya. Dan betapa bahagianya sang ayah saat mengetahui bahwa putranya sudah bersih dari narkoboy. Di sana James juga meminta maaf karena sudah menjadi anak yang memalukan bagi keluarga. Mendengar itu, sang ayah pun memberikan foto James yang selama ini ia simpan di dalam dompetnya. Ternyata selama ini sang ayah tidak mengabaikan James. Ia hanya malu dengan dirinya sendiri karena tak bisa menjadi ayah yang baik. No, Jack, what are you doing out there? I'm talking to my son, Ori. Singkat cerita, perilisan buku pertama James pun telah dilaksanakan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang rela mengantri untuk mendapatkan tanda tangan James dan juga Bob. Semua orang yang pernah hadir dalam hidup James juga ikut hadir dalam acara launching tersebut, termasuk Bertie, Val, dan juga ayahnya. some joke about there not being enough room to swing a cat. Luckily for me, I had some very important companions to help with my second chance. And then she said to just tell the truth, and that's what I've done. Felt like I lived every moment. Good. We'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. We were holding on to something that we both know couldn't work, so we should try to say goodbye.